warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan fadilah dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari anna Musa alaihi salam qala ya rabbi da'utu falam tujib da'wati fa'allimni syai'an ad'uka bi. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalem hadis anna Musa alaihi salam utawi satuhuni Nabi Musa alaihi salam iku qala dawuh sapa Nabi Musa, ya rabbi da'utu falam tujib da'wati fa'allimni syai'an ad'uka bi. Ing dawuh ya rabbi da'utu falam tujib da'wati fa'allimni syai'an ad'uka bi. Ya rabbi tuh pengiran kula da'utu dungo kula falam tujib moko mboten nyembadani panjenengan da'wati ing dungo kula. Fa'allimni muka kula aturi mulang panjenengan ing kula syai'an ing suwiji-wiji sifate syai'an ad'uka kang dungo kula ing panjenengan bihi kelawan syai'an. Fa'auha muka paring wahyu sapa Allah Ta'ala ilaihi maring Nabi Musa, ya Musa, ye Musa, idza dakhala ari kalani manjing opo ayyamul asyari piro-piro dinani tanggal 10 min Dzulhijjati saking wulan Dzulhijjah kul ngucapo sira la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah. Aqdi muka bakal nekani sapa ingsun hajataka ing hajat sira. Kala dawuh sapa Nabi Musa, ya Rabbi tuh pengiran kula, kullu ibadika utawi saben-saben kaula panjenengan iku ya kuluha ngucapaken sapa kullu ibad ing kalimat. Kala dawuh sapa Allah, ya Musa, he Musa, man utawi sop mangqala la ilaha illallah fi hadhil ayyam marratan wudi'atis samawati sab'u wal ardu sab'u fi kaffatil mizan wa la ilaha illallah fi kaffatil ukhra la saqalat wa rajahat hadhil maqalah alaihinna jami'an. Ing dawuh mangqala ila akhir man utawi sapa ni wong iku kala ngucap sapa man ngucap la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah ngucap membaca fi hadhil ayami ing dalem ikilah piro-piro dinu marrotan kelawan saambanan. Bacaan la ilaha illallah tadi laudiat lamun den selehaken apa as-samawatu piro-piro langit as-sab'u kang pitu apa samawat wal araduna lan piro-piro bumi as-sab'u kang pitu apa aradun wudiat fi kaffatil mizani ing dalem cangkokane timbangan. Wala ilaha illallah lan ing kalimah lan nyelahaken ing kalimah la ilaha illallah fil kaffati ing dalem cangkokan al ukhra kang rene apa kaffat. Lasakulat muqaitini akut warajah lan unjuh apa hadhil maqalatu ikilah ucapan la ilaha illallah. Sakulat warajahat alaihinna ing ngatasé kafatil mizan. Alaihinna ing ngatasé samawatus samuwar'an wal araduna sab jami'an halikake. Di dalam hadis disebutkan Nabi Musa matur teng Allah, matur kepada Allah, ya Rabbi da'utu falam tujib da'wati fa'allimni syai'an ad'uka bihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya berdoa tapi
doa saya tidak diterima oleh panjenengan ya Allah, tolong fa'allimni syai'an ad'uka bihi, ajarilah kami sesuatu yang nantinya saya akan berdoa dan dengan doa tersebut doa saya akan diterima. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa idza dakhala ayyamul ashri min dzilhijjah qul la ilaha illallah aqdi hajatika. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa idza dakhala ya Musa, apabila datang 10 hari bulan Dzulhijjah, berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah, bacalah kalimah la ilaha illallah, pasti apa yang kamu inginkan saya berikan. Di bacaan kalimah la ilaha illallah, kalau kita menginginkan sesuatu agar hajat kita terpenuhi, agar keinginan kita itu bisa diperoleh, bacalah kalimah la ilaha illallah. Allah dawuh teng Nabi Musa, bacalah kalimah la ilaha illallah. Nah, kalau Allah yang dawuh pasti akan diterima. Jadi perbanyak baca kalimah la ilaha illallah. Ketepatan pada hari sekarang ini sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ada yang bulan Dzulhijjah mengambil dari hari Senin, ada yang sekarang. Diperbanyak baca kalimah la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaqulu. Ya Rabbi, jadi Nabi Musa maturkan Allah, ya Rabbi kullu ibadika yaqulu. Di setiap hambamu itu membaca kalimah la ilaha illallah. Hanya Allah dawuhkan Nabi Musa, qala ya Musa man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam marratan law wudi'atis samawati sab'u wal ardu sab'u fi kaffatil mizan wa la ilaha illallah fil kaffatil ukhra lasaqul warajat hadil maqala alaihinna jami'an. Tidak Allah teng Nabi Musa, ya Musa mangkola, bagi siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah 1 kali pada hari-hari bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10, baca kalimah la ilaha illallah 1 kali saja. Nah, seandainya langit sampai ke 7, langit dari 1 sampai 7 dan bumi sampai 1 sampai 7 itu dimasukkan, ditimbang. Satunya diletakkan di timbangan, kemudian kalimah la ilaha illallah diletakkan pada satunya. Maka kalimah la ilaha illallah, bacaan kalimah la ilaha illallah 1 kali itu lebih berat dari beratnya bumi dan langit dan bumi 7. Jadi ini dari besarnya faedah kalimah la ilaha illallah yang dibaca pada bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, malah kita baca kalimah la ilaha illallah. Ya kalau kita mau baca 1 mestinya ya jangan 1. La ilaha membaca 100 kali. Kalau setiap sholat kita sudah baca la ilaha illallah 33. Apakah sama? Ya sama. Kita baca pada waktu apa saja, entah kalimah la ilaha illallah itu dibaca pada waktu sholat, setiap sholat fardu, atau di lainnya di sana. Kalimah la ilaha illallah yang dibaca pada bulan Dzulhijjah dari 1 sampai 10 itu beratnya yang mengalahkan beratnya bumi dan langit. Waruya lanten riwayatakan Ani bin Abbas saking Abdullah bin Abbas, Anin Nabi saking Nabi alaihi salatu wassalam, opo annahu satuhuni Nabi iku qala dawuh sapa Nabi dawuh al yaumul ladzi
ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yaumin min Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yauma ghafarallahu lahu kullu dzambin. Wal yaumus sanis tajaballahu du'a Yunus alaihi salam ila akhirih. Sampai wal yaumul asir wal yaumul adha ila akhirih baca dawe Rasulullah. Ing dawu al yaumul ladzi ghafarallahu fihi ila akhirih. Al yaumu utawi dinu alladzi ghafara kang ngapura sapa Allahu Allah ngapura fihi ing dalem yaum ngapura kang li Adam alaihi salam maring Nabi Adam alaihi salam iku awwalu yaumin kawitane dinu min Dzulhijjah saking wulan Dzulhijjah. Man utawi sapa wong iku sama poso sapa man dalikal yauma ing mengkono-mengkono dinu ghafara muka ngapura sapa Allahu Allah lahu maring man kullal dzambin ing saben-saben dosa. Di Rasulullah dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, berarti sepupu Rasulullah. Abdullah bin Abbas langsung dari Rasulullah. Di Rasulullah al yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yaumin min Dzulhijjah. Di Allah Subhanahu wa taala memaafkan Nabi Adam berketepatan pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yauma ghafarallahu lahu kulla dzambin. Jadi bagi siapa yang puasa pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka setiap dosanya orang tersebut dimaafkan oleh Allah. Tapi masalah dosa besar, masalah dosa hakul adami ya tidak bisa. Hakul adami itu urusannya dengan sesama manusia. Kalau dosa yang kita lakukan hubungan dengan sesama, yakni dengan sama-sama manusia, Allah tidak akan memaafkan dosanya orang. Bagaimanapun berdoanya kepada Allah, memohonnya kita kepada seperti apa saja, Allah tidak akan memaafkan kecuali orang yang bersangkutan memaafkan. Jadi sangat berat sekali masalah hakul adami. Padahal kalau masalah hakul adami itu sangat mudah sekali kita lakukan. Seperti yang sering kita lakukan adalah hakul adami yang hubungan dengan perbuatan ghibah. Ghibah itu ngerasani. Ngerasani itu apa? Membicarakan seseorang seapa yang dikerjakan, jadi membicarakan orang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Seumpama kita mengatakan Zainab itu tadi malam melakukan zina dengan Umar. Lah benar, melakukan zina dengan Umar benar. Lah itu termasuk ngerasani. Kalau membicarakan orang tidak sesuai dengan fakta, itu namanya berbohong. Wal yaum, di masalah hakul adami ya kita juga harus berhati-hati ya. Yang paling mudah kita lakukan masalah ghibah. Kenapa masalah ghibah ini? Apalagi ada temannya 1, 2, 3, masya Allah sampai bisa kemana-mana. Makanya dikatakan lidah lebih panjang daripada jalan ya di sini. Orangnya ada di rumahnya, tapi bicaranya sampai ke Jakarta, keluar negara bisa. Wal yaumu bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumu utawi dinu asani kang nomor loro apa yaum iku istajabah nyembadani sapa Allahu Allah doa Yunus alaihi salam ing dungane Nabi Yunus alaihi salam. Fa akhrajahu muka ngetoaken sapa Allah ing Nabi Yunus ngetoaken mimbat nil huti saking wetengi iwak.
Man utawi sapa ni wong iku soma poso sapa man zalikal yauma ing mengkono-mengkono dina kana muka ono sapa man iku kaman kaya dene wong abdah kang nyembah sapa man atau kang ibadah sapa man Allah ing Allah sanatan ing dalam setahun lam yaksi kang ora tau maksiat sapa man Allah ing Allah ora maksiat fi ibadati ing dalem ibadah ing Allah tarfata ainin kelawan sak kedheke meripat. Pada hari kedua tanggal 2 bulan Dzulhijjah Allah menerima doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika berada di perut ikan, Nabi Yunus berdoa kepada Allah membaca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa Nabi Yunus sampai ada dalam perutnya ikan? Kejadiannya ketika Nabi Yunus itu berdakwah sangat lama sekali, tapi tidak seorang pun umatnya yang mau beriman. Akhirnya Nabi Yunus itu mengambil keputusan untuk meninggalkan umatnya, pergi ke pinggir laut, kemudian naik kapal. Di saat Nabi Yunus itu menaiki kapal, ternyata terjadilah ombak yang sangat besar, sehingga diambil keputusan, diadakan undian, semua penumpang dicatat termasuk Nabi Yunus, kemudian diundi. Siapa undiannya yang keluar, itulah yang harus dibuang ke laut, harus dibuang, karena itu berarti penyebabnya. Ternyata yang keluar Nabi Yunus, nama Nabi Yunus, gak jadi. Diundi lagi sampai 3 kali, tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya dengan kesadaran Nabi Yunus langsung menjatuhkan sendiri ke laut. Setelah Nabi Yunus menjatuhkan sendiri ke laut, ombak langsung tidak ada lagi. Dan pada waktu itulah Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Tapi yang namanya Nabi ditelan ikan tidak mungkin dimakan sama ikan. Nah, selama dalam perutnya ikan itulah Nabi Yunus berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, mengakui kalau dirinya itu adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa Nabi Yunus diterima oleh Allah berketepatan pada tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Jadi man shoma dzalikal yauma kana kaman abadallah ta'ala sanatan lam yasilla fi ibadatihi tarfata aini. Bagman utawi sapa wong. Bisa dibaca maknanya man shoma dzalikal yaum, bagi siapa yang puasa pada tanggal 2 bulan Dzulhijjah, maka orang tersebut seperti ibadah kepada Allah selama 1 tahun tanpa maksiat sekejap mata pun. Jadi di dalam ibadah tersebut, ibadahnya orang selama 1 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah, sama dengan orang yang ibadah 1 tahun tanpa melakukan maksiat sama sekali. Jadi orang yang puasa tanggal 2 pada bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kalian mengambil yang sekarang, berarti sekarang tanggal 1. Kalau yang kemarin, puasanya sudah kemarin mengikuti, ada yang mengikuti menggunakan hisab. Kalau hisab jadi kalau memang ini tanggal 2 berarti ini, kalau yang mengambil menggunakan hisab ada yang kemarin. Kalau hisabnya peloso itu kemarin, berarti sekarang sudah tanggal 2. Jadi orang yang puasa tanggal 2 bulan Dzulhijjah itu sama dengan ibadah 1 tahun tanpa maksiat sedikit pun.
Wal yaum utawi dino asali sukang nomor telu apa yaum iku alladzi dino silai alladzi istajaba kang nyembadani sapa Allahu Allah fihi ing dalem alladzi nyembadani doa Zakaria alaihi salam ing dungane Nabi Zakaria alaihi salam. Man utawi sapa ni wong iku sama poso sapa man dzalikal yauma ing mengkono dino istajabah muka nyembadani sapa Allahu Allah doaahu ing dungane man. Sedangkan pada tanggal bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah menerima doanya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah memohon karena Nabi Zakaria itu lama sampai Nabi Zakaria sangat sepuh sekali belum diberi keturunan. Akhirnya Nabi Zakaria selalu berdoa kepada Allah dan doanya terkabulkan berketepatan pada tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Jadi bagi siapa mansomah dzalikal yauma istajaballahu du'aahu, bagi siapa yang puasa tanggal 3 bulan Dzulhijjah maka Allah menerima doanya orang tersebut. Jadi Allah ya, kita juga harus yakin kita di dalam berdoa, kalau doanya ingin diterima, kita sendiri juga harus yakin bahwa doanya oleh Allah diterima. Lah kalau kita tidak yakin doanya kita diterima oleh Allah, bagaimana mau diterima? Nah, memang ada syarat-syarat doa kita akan diterima. Doa tidak jangan makan makanan yang haram, tuh penyebabnya nanti. Tapi kita juga harus ingat kepada firman-Nya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Ini dawuhnya Allah, berdoalah kepada saya pasti saya kabulkan. Jadi kita berdoa kepada Allah juga harus ada keyakinan doa kita diterima oleh Allah. Tapi juga jangan sampai di dalam berdoa itu kita lupa berdoa kepada Rasulullah. Termasuk penyebab doa kita diterima oleh Allah adalah kita mendoakan membaca sholawat kepada Rasulullah, mendoakan kedua orang tua, mendoakan diri sendiri dan orang-orang Islam. Tapi di sini orang yang puasa tanggal 3 bulan Dzulhijjah doanya diterima oleh Allah. Wal yaumu utawi dinu ar-rabi'u kang nomor 4 apa yaum iku al yaumu dinu alladzi wulida kang den putraaken fihi ing dalem al yaum sapa Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Man utawi sapa ni wong iku sama poso sapa man zalikal yauma ing mengkono dino nafa moko nafeaken sapa Allahu Allah anhu saking man al baksa ing piro-piro bahaya wal faqra lan faqir. Fakana moko ana sapa man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku ana iku ma'as safarati sertani malaikat safarah al bararati kang bagus-bagus sapa safarah al kirami tur kang mulya-mulya sapa safarah. Di tanggal 4 pada tanggal 4 puasa tanggal 4 bulan Dzulhijjah adalah hari kelahirannya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa lahir pada tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yauma nafallahu anhu al-ba'sa wal faqra. Jadi bagi siapa yang puasa tanggal 4 bulan Dzulhijjah, maka oleh Allah orang tersebut dibebaskan dari mara bahaya.
kefakiran dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang di samping itu, orang tersebut besok pada hari kiamat bersama dengan malaikat safarah, malaikat yang baik-baik yang mulia, itu besok di hari kiamat. Wal yaumu utawi dinu al khamisu kang nomor 5 apa yaum iku al yaumu dinu alladzi wulida kang den putraaken fi ing dalem yaum sapa Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Man utawi sapa ni wong iku sama poso sapa man poso zalikal yauma ing mengkono dinu iku bari'an lebaran sapa man minan nifaqi saking munafik au min adzabil qabri utawa saking siksa kubur. Di hari kelima bulan Dzulhijjah adalah tanggal 5 dari Nabi Musa dilahirkan berketepatan pada tanggal 5 bulan Dzulhijjah. Makanya bagi siapa mansoma dzalikal yauma bari'a minan nifaq au min adzabil qabri, bagi siapa yang puasa tanggal 5 bulan Dzulhijjah, maka orang tersebut dibebaskan dari sifat munafik. Sifat munafik adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Termasuk dari orang itu dimasuk munafik, tanda-tandanya orang munafik ada 3. Kalau bicara selalu berbohong, apabila dipercaya diakan, apabila dipercaya khianat, kalau berjanji dia tidak pernah menetapi. Jangan sampai 3 perkara itu berkumpul pada kita. Nah, kalau 3 perkara, kalau bicara tidak pernah benar, berbohong, kalau dikhianat, kalau dipercaya khianat, kalau berjanji tidak pernah nepati, 3 perkara berkumpul, ya orang itu munafik. Au adzabil qabri utawa saking siksa kubur. Dalam lafaz ini man soma dzalikal yauma bari'am minan nifaq au min adzabil qabri. Au berarti berfaedah di sini sak. Berarti ini mutakalim ini ragu antara orang yang puasa tanggal 5 bulan Dzulhijjah itu dibebaskan dari sifat munafik, atau ini tidak dua-duanya. Berarti ini ragu, atau dibebaskan dari siksa kubur. Dalam kuburannya orang yang puasa tanggal 5 bulan Dzulhijjah itu tidak disiksa dalam kuburannya. Jadi orang yang puasa tanggal 5 bulan Dzulhijjah, berarti orang itu nanti di dalam kuburannya tidak disiksa. Tetapi setelah kita itu puasa tanggal 5 bulan Dzulhijjah, melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan siksa, nah di sini makanya kita itu belajar istiqomah. Setiap bulan Dzulhijjah lakukan puasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Wal yaumu utawi dinu as-sadisu kang nomor 6 apa yaum iku al yaumu dinu alladzi fataha kang buka sapa Allah Ta'ala buka li nabiyhi maring nabini Allah fihi ing dalem yaum buka al khaira ing kebagusan. Man utawi sapa ni wong iku somahu poso sapa man ing yaum yang guru muka bakal mirsani sapa Allah ilaihi maring man mirsani teng orang tersebut birrahmati kelawan welas. Fala yu'adzabu muka ora den bakal den siksa sapa man ba'dahu ing dalem sak peseyam abadan ing dalem sak lawase. Di tanggal 6 adalah tanggal 6 bulan Dzulhijjah adalah
hari di mana Allah itu membuka kebaikan bagi nabinya Allah. Membuka kebaikan. Jadi bagi siapa yang puasa pada tanggal 6 bulan Dzulhijjah, orang tersebut mendapat rahmat dari Allah. Kalau sudah mendapat rahmat, bagaimana? Allah tidak akan menyiksa. Jadi setelah hari tersebut, puasa itu, Allah tidak akan menyiksa untuk selama-lamanya. Dilakukan. Kita itu juga mengharap rahmat kepada Allah, memohon kepada Allah agar supaya kita itu diberi istiqomah untuk melakukan puasa pada bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita sudah mendapat rahmat itu sangat diperlukan kepada kita. Jadi orang yang sangat tidak baik, termasuk orang itu sangat merugi, adalah orang-orang yang tidak pernah mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun, kita jangan lupa mengharapkan rahmatnya Allah. Ada suatu kisah, ini seorang lagi perbuatannya Masya Allah, bejatnya masa ampun, kerjanya itu zina. Yang dizina itu adalah mayit. Tapi setiap harinya orang tersebut selalu menangis kepada Allah, memohon rahmat dari Allah. Lantaran menangis kepada Allah, selalu memohon rahmat kepada Allah, akhirnya orang tersebut dibebaskan dari siksa. Semua dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Jadi kita jangan sampai lupa untuk mengharapkan rahmat kepada Allah. Setiap waktu mintalah rahmat kepada Allah. Setiap saat, bahkan kita jangan sampai lupa untuk minta rahmat kepada Allah. Allah yang mempunyai rahmat, mintalah rezeki kepada Allah. Tapi ya jangan cuma meminta. Kalau cuma minta ya Allah, boleh saya berdoa terus tapi tanpa usaha. Ya kita juga harus disertai dengan usaha. Nah kalau kita sudah berdoa, usaha semampu mungkin kita itu tetap sebenarnya, itulah rezeki kita. Berarti kita itu nih, kalau memang kita itu tetap nih berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberi rezeki lancar. Tapi tetap seperti itu sudah usaha, tapi tetap seperti itu. Mesti kita itu oleh Allah akan diberi kesabaran, akan diberi menjadi orang yang menerima. Orang yang menerima itu sangat sulit. Menerima apa yang diberi oleh Allah, Masya Allah, sangat besar sekali. Wal yaumu, bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumu utawi tinu as-sabiu kang nomor 7 apa yaum, iku al yaumu tinu alladzi yulaku kang den tutup fihi ing dalem yaum apa abwabu jahannam, pira-pira lawangi neraka jahannam. Wala tuftahu lan ora bakal den buka apa abwabu jahannam hatta tamdiyah, sehingga lewat apa ayyamul asyari, pira-pira dinane tanggal 10. Man utawi sapa ni wong iku somahu poso sapa man ing ayam ing yaum tanggal 7. Au nglakon muka bakal nutup sapa Allahu Allah anhu saking man, nutup salasina ing 30 apani baban lawang. 35 minal bayani min bab minal usri saking kangilan, wa fatahalan buka sapa Allah lahu marikman salasina ing 30 apani baban lawangi. Dulu tadi ada keliruan. Minal usri man utawi sapa ni wong iku somau poso sapa man ing ayam, Allah kemuka bakal nutup sapa Allah anhu yang saking man bab salasina ing 30 apani baban lawangi. Nah niki minal usri kang saking
minal usri termasuk jar majrur jatuh setelah nakirah khalis isinya lafat baban. Baban itu termasuk isim nakirah khalis minal usri jar majrur. Kalau ada jumlah atau sibah jumlah jatuh setelah isim nakirah khalis, maka tarkibnya harus dijadikan na'at. Apabila ada jumlah atau sibah jumlah jatuh setelah isim ma'rifat khalis, harus dijadikan hal. Kalau jatuh setelah isim nakirah ghairu khalis atau isim ma'rifat ghairu khalis, bisa tarkib dua, bisa na'at, bisa hal. Tapi kalau jatuhnya setelah nakirah ghairu khalis, lebih baik tarkib na'at daripada hal. Kalau jatuhnya setelah isim ma'rifat ghairu khalis, sebaiknya ditarkib hal, tapi boleh kedua-duanya. Wa fatahalan buka sopo Allah. Wa fatahlan buka sopo Allah lahu marikman salasina ing 30 apani baban lawangi minal yusri kang saking kegampangan. Jadi tanggal 7 bulan Dzulhijjah itu adalah hari di mana Allah menutup pintu neraka jahanam. Wala tuftahu hatta tamdiya ayyamul asyar. Jadi pintu neraka tidak akan dibuka oleh Allah sehingga melewati tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Hatta tamdiya sehingga lewat apa ayyamul asyar. Piro-piro dino tanggal 10 makanya tadi sebutkan tanggal 10 Allah memilih 10 hari dalam 1 tahun 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan, termasuk lagi 10 hari bulan Muharram. Nah sekarang termasuk 10 hari yang nomor 2, yakni 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Jadi pintu neraka itu setelah tanggal melewati 10 hari dari bulan Dzulhijjah barulah dibuka kembali. Makanya man somahu aghlaqahu wa an salasina babam minal musri wa fatahallahu salasina babam minal yusri. Bagi siapa yang puasa tanggal 7 bulan Dzulhijjah, maka Allah menutup kesengsaraan sebanyak 30 kesengsaraan dan membuka kemudahan sebanyak 30 kemudahan. Jadi kalau kita mau puasa tanggal 7, jadi kadang-kadang kebanyakan orang itu puasanya bukan dari tanggal 1, mengambil tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 namanya tarwiyah, 9 tanggal termasuk Arafah. Jadi orang yang puasa pada tanggal 7 bulan Dzulhijjah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi sebanyak 30 kemudahan. Jadi marilah kita bersama-sama puasa, belajar puasa pada bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Nah tanggal 10-nya nanti, tanggal 10-nya ya kalau bisa korban-korban, kalau tidak bisa kita mengeluarkan sedekah. Wal yaumu utawi dinu as-saminu kang nomor 8 apa yaum iku al yaumu dinu alladzi sifatine yaum alladzi yusamma kang den arani apa yaumat tarwiyati ing dina tarwiyah. Man utawi sapa ni wong iku somahu poso sapa man, Poktiya muka bakal den paringi sapa man minal ajri saking ganjaran ma ing barang layak lamu silaima layak lamu kang ora ngerti ing ma sapa illallahu ta'ala angin Allah ta'ala. Tanggal 8 adalah termasuk diberi nama tanggal 8 tarwiyah, hari tarwiyah. Bagi siapa yang puasa hari tarwiyah yakni tanggal 8 bulan Dzulhijjah
Allah memberi pahala yang sangat besar sekali, sehingga tidak ada yang tahu seperti apa besarnya pahala puasa pada hari tarwiyah kecuali Allah. Nah, kenapa tanggal 8 bulan Dzulhijjah dinamakan hari tarwiyah? Karena nanti saya langsung dulu. Wal yaumu utawi dinu atasi kang nomor 9 apa yaum iku al yaumu dinu alladzi huwa kang utawi yaum iku yaumu arafah dinu arafah. Man utawi sapa ni wong iku somahu masani sapa man ing yaum atau poso sapa man ing yaum kana muka ono apa iku kafaratan dadi kafarah lisanatin maring taun madiyantin kang wis kelewat apa sana wasanatin lan maring taun mustaqbalatin kang den adepaken apa sana wa huwa utayyam iku al yaumudinu alladzi unzila kang den turunaken fi ing dalem yaum apa al yaumu akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati ayat al yaumu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Jadi tanggal 9 adalah hari Arafah. Bagi siapa yang puasa pada tanggal 9, jadi puasa tanggal 9 itu termasuk kafarah. Pembebasan bayar hutang sama dengan pembayaran hutang. Kafarah 1 tahun yang sudah terlewatkan dan penebus dari 1 tahun yang akan datang. Di samping itu hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu juga termasuk diturunkannya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, kemudian Rasulullah memberitahu kepada para sahabat, jadi sekarang ini adalah hari di mana Allah sudah menyempurnakan agama kita dan Allah sudah menyempurnakan nikmatnya. Akmaltu al-yauma, jadi ini Allah menyempurnakan agama Islam itu berketepatan pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Menyempurnakan nikmatnya Allah juga berketepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, semua para sahabat ketika mendengar agama sudah sempurna bahagia. Illa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang menangis sampai setelah Rasulullah menyampaikan ayat tersebut pulang ke rumahnya semua. Nah, Sayyidina Abu Bakar menangis gak henti. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar faham dengan adanya agama itu sudah sempurna, sudah tentu sebentar lagi kita akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kenapa tanggal 8 itu dinamakan hari tarwiyah? Kemudian tanggal 9 Arafah, hari tarwiyah. Karena ini berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Tadi Nabi Ibrahim itu bermimpi pada tanggal 8 itu masih dalam keadaan ragu, bermimpi mendapat perintah agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Jadi ketika setelah bermimpi mendapat perintah menyembelih putranya yakni bernama Nabi Ismail, terkejut bangun wudu, sholat, bermimpi lagi. Ini sampai 3 kali mimpinya. Jadi pada tanggal 8 itu dalam keadaan ragu bahwa itu adalah perintah dari Allah. Makanya tanggal 8 itu diberi nama hari tarwiyah. Nabi itu masih dalam keadaan ragu apakah perintah itu dari Allah atau bukan. Setelah pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah barulah Nabi Ibrahim yakin tanggal 9 itu mimpi lagi.
yakin bahwa datangnya itu benar-benar dari Allah. Loh kok Allah itu sampai memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya? Itu sebenarnya timbulnya dari Nabi Ibrahim. Di Nabi Ibrahim itu lama tidak punya putra, makanya karena lama tidak punya putra, dengan istrinya Nabi Ibrahim suruh kawin lagi, mengawini pembantunya yang bernama Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim yang pertama, Siti Sarah. Kemudian hamil, setelah hamil kemudian melahirkan, barulah ada rasa cemburu. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh memindah Siti Hajar, dipindah ke Mekah. Nah ini gini. Jadi kemudian ini tanggal 8 hari 8 Tarwiyah, kemudian pada 9 Arafah. Jadi perintah itu benar-benar datangnya dari Allah. Jadi Nabi Ibrahim ketika lama tidak punya anak, sebenarnya itu Nabi Ibrahim sampai nazar. Jadi kalau saya nanti oleh Allah diberi keturunan, apa saja yang diperintahkan oleh Allah akan saya laksanakan. Itu nadanya Nabi Ibrahim sendiri, apa saja yang diperintahkan oleh Allah akan saya laksanakan. Jadi akhirnya Allah itu menguji, memberi ujian kepada Nabi. Benarkah Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah tersebut, yang berupa perintah untuk menyembelih putranya sendiri? Karena itu perintah Allah, akhirnya Nabi Ibrahim benar-benar melaksanakan, pergi. Jadi pergi lagi ke Mekah, mencari Nabi, mendatangi Nabi Ismail. Dalamnya karena ada takbiran Allahu Akbar, Allah lagi. Ketika Nabi Ibrahim mau melaksanakan yang namanya iblis itu tidak ingin Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, makanya diganggu. Nabi Ibrahim diganggu, Nabi Ismail diganggu, istrinya juga diganggu. Diganggu iblis, dibakar, dilempar. La Allah Akbar. Kalau masalah takbir Allah Akbar itu nanti insyaallah keterangan untuk selanjutnya saya jelaskan insyaallah. Ini dinamakan hari Tarwiyah Arafah, di sini masalahnya. Jadi Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, itu pada hakikatnya ya timbulnya dari Ibrahim, dan itu Allah juga memberi ujian kepada Nabi Ibrahim, benarkah akan melakukan atau tidak. Ternyata Nabi Ibrahim benar-benar melaksanakan. Tapi ketika Nabi Ibrahim ini sudah bebas dari gangguan iblis, Nabi Ismail sudah dibawa ke gunung, sudah diikat. Sebelum disembel penyembelihan, Nabi Ismail matur teng apa ya, istrinya diganggu oleh iblis. Sampai tahu mau dibawa kemana anakmu itu dengan Ibrahim, dia itu mau dibunuh, mau disembelih, dapat perintah ya nggak apa-apa, dapat perintah dari Allah. Alhamdulillah. Nabi Ismail juga diganggu, tapi alhamdulillah bisa melaksanakan. Kalau itu perintah Allah saat terima, itu Nabi Ibrahim juga sama. Nah, setelah semua pun bebas dari gangguan iblis, akhirnya Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail matur teng abai-aba, tolong baju saya dilepas. Khawatir nanti ketika ibu melihat baju menangis tidak ikhlas, akhirnya dilepas. Nah, tapi ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, pedangnya padang sudah ditajamkan, tidak tergores sedikit pun. Aneh. Ketika mau disembelih nggak mampan pedangnya. Hanya dengan Nabi Ibrahim dicoba buat membelah batu yang sambil bisa. Nah, ini adalah pertolongan Allah. Di saat kemudian Allah menyuruh malaikat untuk mengganti Nabi Ismail dengan domba. Domba itu adalah merupakan dulu waktu pada zaman Nabi Adam antara Qabil dan Habil. Jadi domba itu ada domba Habil yang dibuat
kurbannya putranya Nabi Adam yang berupa Habil. Jadi karena pada waktu zamannya Nabi Adam, ini antara Habil dan Qabil itu kalau Habil dijodohkan dengan kembarannya Qabil, Qabil dijodohkan dengan kembarannya Habil. Kembarannya Habil ternyata sangat jelek, hitam jelek, kembarannya Qabil cantik. Nah, nggak terima, diganggu oleh iblis, akhirnya tidak diterima. Kemudian Nabi Adam tidak terima yang namanya Qabil, mau tidak mau saya harus dengan ini. Akhirnya Nabi Adam menyuruh keduanya itu memberi sedekah. Takkan ini sama Allah memerintahkan Nabi Adam agar supaya putranya itu yang ini memberi yang Qabil itu kerjanya ada di pertanian, hasil padinya hasil tanaman, Habil karena ternak, hasil dari ternak. Yang namanya orang hatinya marah, gundel, sakit hati sembarang kali memberi hasil panennya itu yang jelek-jelek, sedangkan Habil memberi yang sangat baik, domba yang sangat baik. Jadi domba yang dibuat pengganti Nabi Ismail itu adalah dombanya Habil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawmu utawi dinu al-ashiru kang nomor 10 apa yaum wa yaumul adha ya iku dinu kurban. Man utawi sapa ni wong iku qaraba kurban sapa man gawe peparat sama-sama kurbanan kelawan kurban fihi ing dalem yaumul asyir. Fabi awali putratin muka kelawan kawitane tetes, muka kelawan kawitane tetes kotorot kang netes apa kotrof fihi ing dalem mindamihi saking gedhe kurban. Ghafar muka ngapura sapa Allahu Allah melahu marikman dzunubahu ing pira-pira dosane man. Wa dzunuba iyalihi lan pira-pira dosane badi man. Waman utawi sapa niku wong iku at'amah aweh panganan sapa man fihi ing dalem yaum mukminan ing wong mukmin au tasaddaqa utawa gawe sedekah sapa man fihi ing dalem yaumul adha atau yaumul astani bi sedekatin kelawan sedekah ba'asahu muka bakal nangiaken ing man sapa Allahu taala Allah taala nangiaken yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat aminan hale sentosa sapa man. Wa yakunu lan ana apa mizanuhu timbangan iman iku asqala luwe abot apa mizan min jabali Uhudin tinimbang saking gunung Uhud. Sedangkan tanggal 10 itu adalah hari Adha, hari riyaya kurban, termasuk hari nahar, hari kurban. Jadi bagi siapa yang kurban mendekatkan diri kepada Allah dengan sama kurban. Kurban itu boleh kambing, boleh sapi. Kalau sapi 7 orang, kalau kambing 1. Jadi setiap tetes dari darahnya kurban, 1 tetes, permulaan tetes dari itu Allah memaafkan dosa-dosanya orang tersebut dan dosa-dosa keluarganya dimaafkan oleh Allah. Ya kalau memang tidak mampu ya jangan kurban. Nanti karena ingin pahalanya dimaafkan kemudian hutang ke sana kemari buat membeli kurban ya jangan. Jadi waman at'amah bagi siapa yang memberi makanan tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau sedekah pada bulan Dzulhijjah kepada orang mukmin, maka Allah besok pada hari kiamat ketika kita dibangunkan dari kuburan dalam keadaan selamat. Di samping itu timbangan amal orang yang puasa yang memberi sedekah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu lebih berat daripada gunung Uhud ini perlunya. Nah, sekarang tambah akhir hari raya untuk sedekah hari raya. Kalau dulu semasa saya kecil itu kalau sudah hari raya Masya Allah makanan orang yang tidak pernah buat menyembelih ayam, makanan enak-enak, kue enak-enak. Kalau sekarang
memberi makanan kadang-kala sekedarnya, kadang-kala tidak mau. Kenapa seperti itu? Ya karena kurang memahami. Kita itu belum paham bahwa memberi sedekah pada bulan Dzulhijjah tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu pahalanya sangat besar sekali. Jadi mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini kita akan kembali lagi untuk meramaikan bulan Dzulhijjah tanggal 10 bulan Dzulhijjah dengan kita mengantar sedekah kembali seperti zaman dulu. Jadi agar tidak mati lagi sedekah pada tanggal bulan Dzulhijjah. Kadang-kala sedekahnya di depan kalau hari raya nanti nggak dimakan. Kadang-kala ya yang mau kerja malas hanya di tanggal 8 sudah mengeluarkan sedekah tanggal 9. Sebenarnya yang paling baik adalah sedekah itu tepatnya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, bukan tanggal 8, 9 ya nggak apa-apa. Tapi yang baik, sangat baik itu adalah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Hukia dan ceritakan an Sufyan as-Sauri saking Sufyan as-Sauri apa annau satune Sufyan as-Sauri iku kala dawuh sapa Sufyan Sauri dawuh kuntu atufu bi maqabiril muslimin fil Basrah bin layali Dzulhijjah fa idzan nurun min qabri rajulin fa waqaftu mutafakir fa idzan sautun alil yaqul ya sufna alaika bisami asri Dzulhijjah yuqalaka nurun misla hadza ing dawuh kuntu ilahi kuntu ana sapa ingsun iku atufu mubeng sapa ingsun mubeng bi maqabiril muslimina kelawan pira-pira kuburane wong Islam fil Basrati ing dalem tanah Basrah min layali Dzulhijjati saking hale saking pira-pira wengine bulan Dzulhijjah. Basrah iki termasuk makrifat ghairu khalis. Isim makrifat ghairu khalis, isim makrifat yang makrifatnya dengan al, termasuk makrifat ghairu khalis. Bisa naat min layalil kang saking bisa halis saking, tapi halis saking pira-pira wengine bulan Dzulhijjah. Faidan nurun muqaddumadaan utawi nur utai cahaya iku fi qabri rajulin tetep ing dalam kuburane wong lanang. Fawaqaftu moko mandeg sapa ingsun mutafakiran hale mikir-mikir sapa ingsun. Faidan sautun moko dumadaan utawi swara alin kang banter apa sautun iku yaqulu ngucap apa saut ya Sufyan alaika bisyami asri Dzulhijjah yuqala kanur misla hadza ingka ya Sufyan hai Sufyan alaika netepono sira bisyami asri Dzulhijjah kelawan poso tanggal 10 bulan Dzulhijjah yuqta muqa bisyami asri Dzulhijjah kelawan 10 kelawan tanggal 10 bulan Dzulhijjah berarti puasa istiqomah dari tanggal 10 harinya bulan Dzulhijjah, bukan berarti tanggal 10 bulan Dzulhijjah, bukan. Nanti puasanya di sini disebutkan bisyami asri Dzulhijjah kelawan poso tanggal 10 Dzulhijjah, akhirnya tanggal 10 bulan haram puasa. 10 Dzulhijjah itu adalah hari raya. Maksudnya di sini apa? Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Tanggal 10-nya sedekah. Yuk mau kebakan den paringi. Jadi laka maringsa apa nur mislah hadza ing sepadane ikilah nur. Ini diceritakan oleh Sufyan as-Sauri. Di pada zaman beliau, pada suatu hari beliau itu berputar-putar di kuburan orang Islam di tanah Basrah. Ini pada berputarnya di kuburan tanah Basrah orang Islam itu pada malam Dzulhijjah. Ternyata tiba-tiba beliau sahabat Sufyan as-Sauri itu melihat ada cahaya di satu kuburan. Hanya berhenti, sahabat saya pikir-pikir, ini kok ada kuburan itu kok bersinar. Ketika sahabat Sufyan as-Sauri dalam keadaan berpikir, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Dan suara itu bilang, ya Sufyan, alaika bisyami asri Dzulhijjah yuqalaka nurun misla hadza.
Sufyan, istiqomalah puasa 10 bulan Dzulhijjah. Istiqomah netepono alaika netepono sira, berarti ya istiqomah netepono sira ing alaika netepono sira ing ngatasé awak ira. Netepono sira bisa istiqomalah setiap bulan Dzulhijjah puasa dari tanggal 1 sampai 9, kemudian 11 sedekah. Maka kata suara Allah, yuqallaka nurun mislahada, maka sampean akan saya beri, maka sama juga akan sama diberikan mendapat apa? Cahaya seperti cahaya tersebut. Betapa besarnya masalah bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa melakukan puasa pada bulan ini. Wa qala lan dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, "Kauman shamal yaumal akhir min Dzulhijjah wal yaumal awwal minal Muharram faqad khatama sanatal madiyah wa fatahan nas." Ing kauman shoma qala dawuh sapa Nabi Nabi alaihi salatu wassalam, "Man shoma ilahi kauman shoma." Man utawi sapane wong iku soma poso sapa man al yauma ing iki dinu al akhir kan akhir min Dzulhijjah saking bulan Dzulhijjah. Wal yauma lan ing dalem dinu al awwal kang kawitan apa yaum minal Muharram saking bulan Muharram. Faqat khotamah muka teman-teman mungkasi sapa man as-sanata ing taun al madiyah kang wis kelewat apa sana. Wa fatahalan buka sopoman as-sanata ing taun al-qabilata kang ngarep apa sana bisaumi kelawan poso. Wa ja'ala lan tateaken sapa Allahu Allah lahu maringman tateaken kafarata khamsina sanati ing kafarate 50 taun. Rasulullah bagi siapa yang puasa di akhir bulan Dzulhijjah dan puasa di awal bulan Muharram, tak di akhir bulan Dzulhijjah, kalau Dzulhijjahnya 29 pada tanggal 29 bulan Dzulhijjah, kalau Dzulhijjahnya 30 pada tanggal 30 puasa. Kemudian tanggal 1 Muharram, maka orang tersebut termasuk mengakhiri tahun yang sudah terlewati dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa. Dibuka tahun setelahnya, sebelumnya itu tahun yang sudah terlewat itu diakhiri dengan puasa, dan tahun yang depan diawali dengan puasa. Di samping itu waja'alallahu lahu kafarata khamsina sanah. Jadi puasa di akhir bulan Dzulhijjah dan dilanjutkan di awal bulan Muharram termasuk merupakan sebagai kafarat penebus dosa selama 50 tahun. Umur kita belum tentu 50 tahun. Marilah mumpung ini masih belum terlewatkan di akhir bulan Dzulhijjah, marilah kita bersama-sama berusaha nanti kita bisa melaksanakan puasa di akhir bulan Dzulhijjah dan puasa di awal bulan Muharram. Dari kami cukup disediakan, apabila ada kesalahan-kesalahan, kami sebagai manusia yang dhaif tidak punya kemampuan apa-apa, kami mohon maaf, beribu kali maaf. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.